Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali dengan membawakan updatean kabar terbaru mengenai kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Teman-teman, di sini aku tahu teman-teman semuanya kecewa, begitu juga dengan aku. Bukan hanya teman-teman saja, melainkan seluruh masyarakat, bahkan dari badan-badan pengawas juga ya, seperti Mr. Acharia, Mr. Santana, Kuntai, itu semua orang kecewa dengan keputusan dari tim penyelidik Nontaburi. Nah, di sini kita mulai dari Mr. Genius atau Mr. Acharia ya. Di sini beliau adalah salah satu orang yang sangat berlawanan dengan hasil tim penyidik ya. Dia memprotes hasil rangkuman dan penjelasan dari tim penyidik Nontaburi. Mr. Acharia bilang kepada wartawan seperti ini: "Saya lihat penjelasan kemarin yang diberikan oleh tim penyidik Nontaburi itu seperti sedang mendongengkan anak TK ya." Dia bilang seperti itu. Jadi kayak polisi tuh lagi ngedongengin anak TK, yang anak TK itu kan gampang dibohongi, gampang percaya, polos gitu ya. Sedangkan kita-kita ini sini itu adalah orang-orang yang membuktikan secara ilmiah, menggunakan pakar CCTV, pakar editor, pakar cahaya dan bayangan. Jadi bagaimana mungkin tim penyidik ini menjelaskan seperti itu? Apalagi di bagian yang luka yang sepanjang 30 cm di paha Teng Mo itu menurut Mr. Genius juga tidak masuk akal banget kalau dibentuk dalam animasi yang berbentuk 3D yang dibuat oleh tim penyidik kepolisian Nontaburi. Nah, di sini Mr. Acharia bilang bahwa animasi atau ilustrasi yang dibuat oleh kepolisian ini benar-benar nggak masuk akal karena kecepatannya berapa, yang kenanya di mana, gambarnya seperti apa, kok bisa-bisanya lukanya seperti itu gitu. Memang yang digambarkan di dalam animasi 3D itu sepertinya lukanya itu mirip gitu ya, hasil dari baling-baling itu. Tapi ini kan baling-balingnya tuh pelan yang diilustrasikan sama tim penyidik. Sedangkan kalau kecepatan di 8 knots itu ya, di 20 km per jam, nah itu kalau bertabrakan dengan daging ya atau kulit manusia, itu dagingnya akan terkoyak-koyak, akan berantakan. Nah, teman-teman bisa lihat di video ini adalah ilustrasi yang dilakukan oleh sejumlah anggota ya, aku nggak tahu ini anggota apa. Nah, ini dia melakukan ilustrasi kalau terkena baling-baling itu seperti apa. Nah, ini pakai suatu benda gitu. Teman-teman bisa lihat ini bendanya langsung kan hancur seperti itu. Nah, harusnya seperti itu teman-teman. Oke, ini kita bilang ini bukan kulit, jadi seharusnya nggak kayak gini banget. Iya, tapi kan itu sudah pernah diilustrasikan juga ya, dengan kulit babi itu terkena sama baling-baling langsung dia hancur gitu loh. Kulitnya itu langsung berantakan, beterbangan kemana-mana gitu kan. Kayak di blender gimana sih, kayak dicoper gitu. Nah, kayak gitu. Harusnya hancur ya, bukan luka lurus. Nah, ini benar-benar janggal. Ya, tapi mau gimana lagi, ini adalah semuanya penjelasan dari tim penyidik yang menyatakan bahwa kasus Teng Monida ini adalah murni kecelakaan. Semuanya sudah menjadi tersangka ya, ada 6 orang yaitu Gatik, Robert, Sen, Job, Por, dan juga satu lagi yaitu lawyer yang bernama M1 itu ya, yang umurnya 41 tahun, itu dia juga kena pasal. Dan sekarang kan datanya ini semua sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, di sini kabarnya kejaksaan menolak 3 perihal yang menurut kejaksaan ini tidak masuk akal. Nah, tapi di sini belum ada klarifikasinya teman-teman, apa saja yang ditolak oleh kejaksaan dan apakah itu benar-benar ditolak atau seperti apa. Ini baru kabarnya saja yang tersebar di Thailand. Dan sekarang harapan masyarakat hanyalah kepada kejaksaan ya, karena dokumennya semua sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi harapannya kejaksaan ini bisa bertindak seadil-adilnya supaya kasus Teng Mo ini benar-benar terungkap. Dan kemudian kita beralih ke Mr. Santana. Nah, di sini Mr. Santana juga menjelaskan kepada wartawan, dia bilang kenapa kepolisian tidak membahas mengenai nomor telepon tersebut. Yang jelas-jelas di speedboat ini sudah diteliti bahwa di jejak GPS yang ada di speedboat ini jelas sekali speedboat tersebut sempat berhenti di hotel mewah. Nah, di sini diduga Teng Monida diantar ke hotel mewah. Nah, kalau dari sini terungkap, semua akan terungkap bagaimana kisah dan kronologi sebenarnya pembunuhan ini bisa terjadi. Itu yang dikatakan oleh Mr. Santana. Karena pembunuhan ini adalah pembunuhan yang direncanakan secara baik, secara rapi, sehingga melibatkan banyak orang. Itu yang dikatakan Mr. Santana. Dan kemudian Mr. Santana bilang kan ini sudah diketahui nomor yang memesan kamar hotel itu adalah Por dan juga asistennya. Nah, ini menurut Mr. Santana bahwa
Por ini adalah orang yang sudah menjembatani proses jual beli dari Tank Monida gitu. Maksudnya Tank Monida ini telah dijual ke seseorang yang diduga seseorang itu adalah VVIP. Nah, jadi Por ini adalah sebagai jembatannya gitu, yang menjembatani proses transaksi tersebut. Tapi sayang sekali kepolisian tim penyidik Nontaburi tidak membahas sama sekali mengenai hal itu. Dan kemudian kita beralih ke Dr. Pontip. Begitu juga Dr. Pontip. Dr. Pontip bilang ini nggak masuk akal banget kalau kena baling-baling. Karena menurut Dr. Pontip, luka ini adalah luka yang disebabkan oleh sebuah tindakan yang menggunakan benda tajam yang sekali gores. Bisa itu dengan pecahan kaca atau dengan benda tajam lainnya. Oke teman-teman, sepertinya ini semua memanas ya. Dan kita masih terus pantau berita Tank Monida ini karena sampai sekarang ini suasananya masih panas banget, semua orang nggak terima. Dan mari kita lihat saja teman-teman ke depannya dalam beberapa hari ke depan dari kejaksaan, dari badan-badan juga seperti DSI, Department Special of Investigation, dari Dr. Pontip, Mr. Santana, dan yang lain-lainnya ya teman-teman. Karena kemungkinan besar mereka sedang mempersiapkan data-data lainnya atau bukti-bukti lainnya yang kuat supaya Tank Monida ini mendapat keadilan. Dan mengenai video yang berdurasi 16 menit itu kan katanya mau dibocorkan dan sampai sekarang beritanya masih belum beredar lagi apakah benar-benar ada video yang berdurasi 16 menit itu yang bisa membuktikan bahwa kasus ini adalah murni kasus pembunuhan. Nah, katanya video yang berdurasi 16 menit itu adalah Bang Jack yang menyimpan video tersebut. Nah, tapi sampai sekarang belum juga beredar video yang berdurasi 16 menit tersebut. Jadi mari kita tunggu saja ya teman-teman, apakah benar-benar ada video yang berdurasi 16 menit, apakah Bang Jack hanya bohong saja. Oke, kita semua masih menunggu teman-teman kabar terbaru dari semuanya ini. Dan kemudian teman-teman kita beralih ke ibunya Tank Mo ya, Ibu Panida. Nah, ini Ibu Panida beserta pengacaranya Kundecha. Mungkin karena saking sebelnya ya masyarakat Thailand, mereka sampai mengilustrasikan seperti ini. Nah, ini artinya teman-teman kenapa bersebelahan gitu kan ilustrasi foto gambar kartun gini. Karena diduga atau digosipkan mereka ini sebenarnya mempunyai hubungan spesial. Karena sangat dekat sekali ya, sangat klop banget gitu. Saking klopnya ini udah kayak sepasang kekasih mereka ini. Kemana-mana juga selalu bersama. Terus terlihat Kundecha juga perhatian gitu sama Ibu Panidanya. Nah, jadi masyarakat Thailand ini dijadikan bahan gosip atau memang ini kenyataan sampai sekarang nggak tahu ya teman-teman, karena semua orang mengira kalau Ibu Panida ini punya hubungan yang spesial dengan pengacaranya sendiri yaitu Kundecha. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman. Di sini dilihat dari foto tangannya Tank Mo ini, ternyata di tangan Tank Mo ini juga terdapat bolongan teman-teman di sini. Nah, kita nggak tahu ini apa, bolongan ini disebabkan oleh apa. Teman-teman bisa lihat videonya ya. Ini kondisinya, dan teman-teman juga bisa amati kondisi kuku Tank Mo juga sudah mulai terkelupas ya teman-teman. Apakah itu efek kelamaan di air atau memang Tank Monida seperti berpegangan atau segala macam, kita nggak tahu teman-teman. Yang jelas kuku Tank Mo ini juga udah hampir copot di beberapa bagian dari kuku jarinya ya. Nah, cuman yang masih belum dikonfirmasi adalah bolongan yang ada di tangan, telapak tangannya Tank Monida ini. Dan kemudian kabar berikutnya ini dari CCTV yang lagi viral juga di Thailand. Sebenarnya udah lama CCTV ini semua viral. Cuman ini viral lagi karena di sini terlihat udah semakin jelas bahwa ada apa sebenarnya di gudang ini. Nah, gudang ini ada seseorang yang seperti memegang benda dan nggak tahu benda itu apa. Nah, di tempat inilah ya, di gudang ini yang dicurigai oleh pengacara bahwa di gudang ini tempat Tank Monida sempat dianiaya di darat terlebih dahulu. Karena waktu itu kan di gudang itu Kuntai lah yang menemukan jejak noda darah ya. Dan kemudian ketika Kuntai mau mengambil sampel darah tersebut, darah itu sudah dibersihkan, sudah disiram memakai air oleh seseorang yang nggak dikenal itu siapa. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman mengenai speedboat yang disita oleh tim penyidik kepolisian Nontaburi. Ini ternyata bukan speedboat aslinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah speedboat yang dipakai oleh para pelaku ya, terakhir kali ditemukan oleh media. Nah, ini speedboatnya seperti ini. Dan setelah diamati, yang disita ini speedboatnya berbeda fisiknya dengan speedboat yang mereka pakai di malam hari itu. Nah, jadi benar-benar banyak banget spekulasi teman-teman, karena kasus ini tuh berat banget karena di belakangnya ini adalah orang-orang penting dan pelakunya ini juga bukan orang sembarangan, melainkan orang-orang yang mempunyai kuasa, mempunyai uang, bukan orang sembarangan ya, orang-orang sukses, bos-bos besar. Dan di sini hanya gatiklah orang yang biasa-biasa saja ya, si tukang pinjam ya, si tukang make barang orang. Nah, ini si gatik. Nah, takutnya itu ya, aku juga baca komentar dari teman-teman
Jangan-jangan nanti si Gatik ini diangkat jadi manajernya si Sen. Terus nanti barang-barangnya Sen juga dipakai segala macam. Ya itu semua bisa terjadi ya teman-teman. Namanya setelah ini Gatik nggak ada pekerjaan kan. Nah siapa tahu Gatik ini diadopsi oleh si Sen untuk menjadi manajernya. Karena jelas banget ya setelah putusan dari kepolisian tim Nontaburi ini keluar di tanggal 26 itu, mereka terlihat senyum sumringah, lega, plong, dan juga sempat menantang netizen melalui foto yang diuploadnya di Instagram ya, yang captionnya itu sangat-sangat monohok sekali, seperti menantang untuk dihujat oleh netizen. Yang padahal kita tahu waktu awal-awal kejadian si Sen ini sangat menutup diri dari media, nggak pernah mau diwawancara, selalu lari-lari terus kalau dikejar-kejar oleh wartawan gitu ya. Dan akhir-akhir ini menjelang keputusan dari tim kepolisian, si Sen ini benar-benar terbuka banget dengan wartawan, mau diwawancara, bahkan si Sen yang memanggil wartawan untuk melakukan wawancara dan penjelasan. Sangat benar-benar aneh sekali teman-teman. Pastinya penuh dengan maksud tertentu. Dan selanjutnya mengenai Teng Monida, ini Teng Monida akan dikremasi bulan depan teman-teman, cuman belum diketahui tanggal pastinya itu tanggal berapa, karena keputusan ini kan baru saja disimpulkan, jadi kemungkinan yang pastinya ini di bulan depan. Nggak tahu apakah di awal bulan, apakah di minggu-minggu pertama di awal bulan depan ya, di bulan Mei. Mari kita lihat saja perkembangannya kapan Teng Monida akan dikremasi. Oke teman-teman, itu saja kabar berita yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu menonton melalui channelku ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!